Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita sudah memasuki bab ke-20 yaitu Samba Server. Nah, di Samba Server ini kita akan mempelajari 4 materi, yaitu konfigurasi Samba Read Only, mengakses Samba Share dari Ubuntu Client, konfigurasi Samba Read Write, dan yang terakhir ada Fix Mount Samba Permanen. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan protokol NFS yaitu untuk sharing antar Linux. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan protokol Samba untuk sharing di Linux ke Windows ataupun sebaliknya. Oke, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi file sharing terhadap Ubuntu server dan klien Ubuntu. Sebelumnya, kalian bisa pastikan dulu bahwa di sini bisa ping Google ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan install dengan masukkan komen apt install Samba. Nah, lalu setelah itu kalian bisa buat directory dengan mkdir Samba 10. Nah, setelah itu kalian bisa ls slice, dan di sini sudah ada ya teman-teman untuk Samba 10-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengkonfig direktori tersebut yang akan kita share dengan komen nano slice etc slice samba slice smb.conf. Nah, oke, setelah itu kalian bisa di sini bisa scroll ke bawah. Lalu di sini kalian bisa ketikkan kurung kotak seperti ini, ketikkan Samba 10. Lalu kalian bisa enter. Dan kalian bisa tap. Lalu kalian ketikkan di sini pet sama dengan Samba 10. Setelah itu kalian bisa enter, lalu tap lagi, lalu ketikkan di sini read only-nya kita yes ya teman-teman. Dan untuk quest only-nya di sini saya yes ya teman-teman. Dan setelah itu kalian bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, kemudian kalian bisa sistem CTL, restart SMBD. Nah, ini bisa ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengakses Samba Share dari klien Ubuntu. Nah, sebelum itu kalian bisa pastikan di Ubuntu klien bisa ping, maka ini bisa ya teman-teman. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan UI atau CLI. Nah, di sini kita menggunakan UI terlebih dahulu. Kalian bisa Ctrl X di files. Lalu setelah itu kalian bisa hapus. Nah, setelah itu kalian bisa ketikkan di sini smb.2 slice lalu 10.10.10.3. Itu kalian bisa enter. Dan maka di sini ada Samba 10 ya teman-teman. Klik Samba 10-nya, dan di sini perhatikan kita connect menggunakan anonymous. Nah, karena quest only-nya itu kita tadi yes, jadi dia tidak mendefinisikan user apapun kecuali quest only-nya kita no. Ketika kita mendefinisikan user tertentu saja yang bisa mengakses direktori Samba 10 ini. Klik connect. Lalu setelah itu kita akan coba juga menggunakan CLI. Nah, langkah pertama kalian bisa install dulu Samba kliennya dengan perintah apt install smb client. Setelah itu kalian bisa enter, dan jika sudah seperti ini artinya sudah terinstall ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat direktori apa saja yang sudah kita share dari Ubuntu server dengan perintah smb client
min L besar, lalu 10.10.10.10.3. Di sini kalian bisa masukkan password. Nah, perhatikan di sini terdapat surname-nya yaitu Samba 10 ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengaksesnya, kita install dulu subutils-nya dengan perintah apt install chips strip utils, dan kalian bisa enter. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah terinstall ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat direktori terlebih dahulu ya teman-teman untuk melakukan mount. Nah, nantinya digunakan sebagai wadah dari seluruh file. Dan setelah itu kalian bisa lakukan mount ya teman-teman. Dengan ketikan mount slice 10.10.10.3, lalu slice Samba 10 spasi slice folder 10. Setelah itu kalian bisa enter, dan di sini kalian bisa masukkan password. Nah, setelah itu kalian bisa buka Ubuntu servernya ya teman-teman. Lalu di sini kalian ketikkan touch slice Samba 10 slice. Di sini saya beri nama untuk filenya yaitu tes.smb. Kalian bisa enter. Nah, setelah itu kalian bisa langsung ke Ubuntu kliennya lagi, kemudian kalian bisa ls folder 10. Nah, maka di sini untuk file tes.smb ini sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba lakukan konfigurasi, yang dimana saat kita konfigurasi dia akan mengizinkan read saja. Kita coba masuk dengan komen nano slice folder 10 slice tes.smb.txt. Nah, maka di sini dia error writing ya teman-teman, karena kita hanya diizinkan untuk read saja. Kita memasuki materi yang ketiga yaitu konfigurasi Samba read write. Ya, langsung saja di Ubuntu server. Di sini kalian harus buat direktori baru dengan nama. Sini saya namanya Samba 30 ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kalian bisa ls slice. Dan maka di sini untuk Samba 30-nya sudah ada ya teman-teman. Setelah itu kita akan konfigurasi dengan komen nano slice etc slice samba slice smb.conf. Nah, lalu kalian bisa scroll ke bawah saja. Nah, kemudian di sini kalian lakukan konfigurasi yang sama seperti Samba 10. Di sini saya ganti menjadi Samba 30. Dan lalu untuk read only-nya saya no. Itu kalian bisa Ctrl X ya, lalu enter. Itu kalian bisa langsung sistem ctl restart smbd ya teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa langsung membuat user, yang mana user tersebut nantinya akan digunakan untuk klien untuk mengakses yang ada pada Samba 30 ini. Sehingga nantinya ketika Ubuntu klien ingin mengakses file ini, maka Ubuntu klien harus memasukkan user yang sudah dibuatkan. Di sini kalian langsung saja ketikkan user add, lalu nama user kalian. Ini saya beri nama user 1 saja. Dan untuk memberi password, kalian bisa ketikkan komen smb passwd min a user 1. Setelah itu kalian bisa masukkan passwordnya. Nah, sekarang saya akan coba mengomon melalui CLI. Nah, kalian harus buat direktorinya terlebih dahulu. Di sini saya buat direktori yang bernama folder 20, lalu ls. Nah, maka di sini untuk folder 20-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa langsung mengemon, yaitu dengan komen mount min o username
sama dengan username 1 /10.10.10.3 terus /smb 30 dan /folder 20. Itu kalian bisa enter. Dan di sini kalian bisa masukkan password. Kemudian kalian bisa ls folder 20-nya. Nah, maka di sini kosong ya, teman-teman. Maka dari itu kita harus buat filenya terlebih dahulu. Kalian bisa langsung di sini buat file, yaitu touch /folder 20 nama file yang akan kalian buat. Itu kalian bisa enter dan ls folder 20. Nah, maka di sini filenya sudah ada. Nah, setelah itu kita coba nano /folder 20 contoh.txt. Nah, maka di sini dia sudah mendapatkan akses untuk mengedit ya, teman-teman. Ini kita ketikkan coba edit 1. Setelah itu kalian bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Dan kemudian kalian bisa coba lihat dengan komen cat /folder 20 contoh.txt. Oke, di sini sudah ada ya, teman-teman. Maka ini berhasil. Kita masuki materi yang terakhir, yaitu fix mount Samba permanen. Nah, jadi teman-teman harus masuk ke root, lalu kalian tuliskan di sini nano /etc/vs tab. Enter. Kalian bisa scroll ke bawah, lalu /10.10.10.3 /10 tab /folder 10. Setelah itu kalian bisa tab 2 kali dan ketikkan di sini choose lalu _netdev. Nah, lalu kalian bisa lakukan juga untuk yang Samba 30-nya ya, teman-teman. Di sini persis seperti yang Samba 10, cuma bedanya di sini setelah netdev kalian bisa kasih koma name sama dengan nama username kalian. Setelah itu kalian koma lagi dan password, ketikkan password sama dengan 12345 koma _netdev. Setelah itu kalian bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Dan kemudian di sini kalian bisa ketikkan sudo reboot ya, teman-teman. Nah, kalian bisa tunggu sampai rebootnya selesai ya, teman-teman. Nah, di sini kalian diharuskan untuk masuk ke autentikasi pada Samba 10, karena pada Samba 10 sendiri kita tidak memasukkan kriteria untuk autentikasinya. Di sini kita bisa masuk lagi, lalu kalian bisa masuk ke root dan masuk ke konfigurasi yang tadi ya, teman-teman. Lalu kita bisa lihat di sini untuk Samba 10-nya itu kita belum mengetikkan password. Kalian bisa isikan di sini password lalu petik 2 yang berjumlahnya 2, atau ini yang artinya kosong atau kita tidak melakukan atau menggunakan autentikasi. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu kalian bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Mungkin seperti itu saja teman-teman untuk mount secara permanennya. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah.